dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Honor Society. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang gadis bernama Anna Rose yang merupakan siswi ambisius di sebuah SMA. Meskipun ia memiliki banyak foto selebritis di kamarnya, Anna tetap menyepelekan mereka, tetapi ia tidak memiliki pilihan lagi selain mengagumi selebritis tersebut bertujuan untuk mengikuti perkembangan di masyarakat. Satu-satunya hal yang Anna benar-benar kagumi adalah sebuah buku berjudul The Handmaid's Tale, yaitu kisah yang bercerita tentang seorang wanita terjebak dalam masyarakat yang didominasi laki-laki dan tidak memiliki kendali atas nasibnya. Anna tinggal bersama orang tuanya bernama Janet dan Marvin. Di sekolah Anna tidak menunjukkan jati diri yang sebenarnya pada orang lain. Anna bahkan hanya memiliki dua teman di sekolahnya, yaitu Talia dan Emma, para siswi paling populer di sekolah. Anna memiliki seorang guru bernama Pak Kelvin yang ingin menjadi seorang musisi. Ia juga naksir pada Anna sekaligus guru pembimbing Anna. Keinginan besar Anna adalah bisa masuk ke perguruan tinggi bergengsi. Ia bahkan bersedia melakukan apapun untuk hal itu. Anna telah mengambil bagian dalam berbagai program di sekolah agar meningkatkan kepopuleritasannya, seperti menjadi kapten di tim bola voli serta pemimpin redaksi koran sekolah. Ia juga memulai food bank bagi orang-orang yang kurang mampu, bahkan bergabung di klub karate sekolah, dan Anna tidak akan pernah membiarkan nilai akademisnya jelek. Anna naksir pada seorang remaja bernama Travis Biggins, tapi ia tidak memiliki waktu untuk berpacaran. Anna telah merencanakan dengan matang agar dirinya bisa mendapatkan satu langkah lebih dekat mengejar mimpinya, yaitu berkuliah di Harvard, termasuk mendapatkan surat rekomendasi dari Pak Kelvin. Namun ketika Anna mencoba mendapatkan surat tersebut dari Pak Kelvin, ternyata sudah ada 3 siswa lainnya yang juga meminta surat yang sama. Sayangnya Pak Kelvin hanya boleh menuliskan 1 surat rekomendasi saja, sehingga Anna harus berjuang melawan Travis Biggins, Kennedy, dan Michael Debnicki, si kutu buku yang culun tapi sangat pintar secara akademis. Akhirnya Anna memutuskan untuk menyingkirkan mereka semua dengan bantuan teman-temannya yaitu Emma dan Talia. Anna mencoba agar Kennedy yang tidak populer untuk mendapatkan teman kencan di pesta prom sekolah, berharap hal itu akan mengalihkan perhatiannya, tetapi rencananya tidak berhasil. Kemudian Anna memutuskan mengalihkan perhatiannya pada Michael. Namun ketika Anna berinteraksi dengan Michael, Anna malah salah berasumsi. Ia berpikir jika Michael naksir padanya, hingga Anna menjadikan Michael sebagai mitra labnya. Setelah menghabiskan waktu bersama Michael, Anna mengetahui jika Michael remaja yang baik hati. Sementara itu Talia bersama Emma memata-matai Travis dan pacarnya Christine. Mereka melihat Travis tidak tertarik pada Christine, namun Travis malah menatap remaja laki-laki. Mereka dengan cepat menyimpulkan bahwa Travis adalah seorang pelangi, hingga Anna memutuskan untuk mencoret Travis dari persaingan. Berikutnya Anna menemui penasihat sekolah Ibu Felsen untuk bergabung dengan kelompok teater Kennedy. Anna berharap bisa menyabotase peran Kennedy dalam pertunjukan yang akan datang. Gary, pemimpin teater, mengizinkan Anna bergabung sebagai anggota di belakang panggung, dan akhirnya Bu Felsen menyetujui keputusan tersebut. Terungkap jika Kennedy telah menulis naskah drama teater untuk pertunjukan pesta prom, tetapi anggota teater diberi pilihan untuk memilih antara drama tulisan Kennedy atau drama lain yang berjudul Spring Awakening. Sayangnya mereka memilih Spring Awakening daripada naskah drama buatan Kennedy yang membuatnya kecewa. Di kamar mandi, Anna menghibur Kennedy untuk mendapatkan kepercayaannya dengan memuji perannya. Lalu Anna meyakinkan Bu Felsen agar memilih drama buatan Kennedy saja. Ia bahkan merekomendasikan Travis untuk menjadi peran utama dengan harapan Travis akan naksir pada Gary. Setelah itu Gary bersama Anna mencoba meyakinkan Travis untuk ikut bergabung, namun rencananya gagal. Keesokan harinya Pak Kelvin memberikan flyer pertunjukan musiknya yang akan datang dan memaksa Anna agar hadir. Sementara itu Kennedy menawarkan diri membuat kostum untuk pertunjukan nanti. Mereka pun memprioritaskan pekerjaan itu daripada tugas sekolah, hingga mengakibatkan Anna lupa mengerjakan tugas sekolahnya dan membuat nilainya terpuruk. Sementara itu tanpa diduga Travis akhirnya bergabung. Ia berada di ruang teater untuk menerima perannya. Di suatu malam Anna mengundang Michael ke rumahnya untuk belajar kelompok.
Ia mencoba mengalihkan perhatian Michael dengan berpakaian minim serta menggodanya. Namun Michael hanya tertawa dan memilih mengungkapkan ketertarikannya pada buku kesayangan Anner, yaitu Handmaid's Tale. Tidak lama berselang, Ibu Anner membawakan mereka makanan ringan dan menolak untuk meninggalkan mereka berdua. Lalu Anner menyarankan agar belajar di rumah Michael lain waktu, namun Michael menolaknya. Anner pun merasa curiga, lalu ia memberitahu hal itu pada Talia serta Emma. Mereka mencoba mengikuti Michael sepulang sekolah, tapi mereka kehilangan jejak Michael. Di ruang teater, Kennedy sedang menyelesaikan dekorasinya untuk pertunjukan nanti. Sementara Travis dan seorang gadis bernama Grace sedang berlatih dialog mereka. Ketika Grace berjuang dalam berakting, Gary mencontohkan cara agar Grace melakukan perannya. Hingga Gary berada dalam pelukan Travis, dan fakta pun terungkap bahwa Gary juga memiliki perasaan pada Travis, namun mereka tidak bisa mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Tak lama kemudian, pelatih sekaligus ayah Travis menerobos masuk dan membawa Travis pergi. Di malam hari, Anner sengaja menghadiri acara musik Pak Kelvin demi mendapatkan surat rekomendasi darinya. Setelah acara selesai, Anner memberikan Pak Kelvin obat tidur agar Pak Kelvin tidak macam-macam padanya. Keesokan harinya, Talia dan Emma membuat rencana untuk membuat hubungan Kristen dan Travis bermasalah dengan cara mengompori Kristen tentang adegan ciuman Travis bersama Grace dalam drama teater. Kristen pun memerintahkan Travis untuk mengganti peran Grace, namun Kristen bertambah marah ketika Kennedy mengganti peran Grace dengan Gary. Setelah gagal melakukan sabotase pada Michael, Anner memutuskan untuk lebih fokus pada Michael hingga ia memata-matai Michael. Ketika mengikuti Michael, akhirnya Anner tahu keadaan yang sebenarnya, di mana Michael tinggal di panti asuhan, dan itulah mengapa ia ragu-ragu mengundang Anner ke tempatnya. Anner merasa bersalah, ia pun mengundang Michael ke tempatnya lagi untuk belajar bersama. Kali ini Anner mulai memiliki perasaan padanya. Anner terlihat gugup berada di sekitar Michael. Michael akhirnya mengungkapkan jika ia belajar giat agar ia bisa mendapatkan beasiswa karena ibu angkatnya tidak mampu membayar biaya kuliah. Keduanya mulai menatap satu sama lain, lalu saling mendekat untuk berciuman. Namun ibu Anner muncul dan mereka berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian Kennedy mengundang para pelangi untuk melakukan casting dalam mencari pemeran yang cocok bagi dramanya. Tak lama kemudian Talia muncul yang memberitahu Anner tentang nilai akademik Kennedy yang menurun. Anner lalu mengikuti Kennedy ke kantor Pak Kelvin untuk menguping pembicaraan mereka, tapi Travis menghentikan Anner untuk membahas tentang perannya dalam drama yang telah mengajarinya menjadi diri sendiri, dan juga ayahnya mungkin tidak menerima kondisinya karena ia menjadi pelangi. Mendengar hal itu, Anner merasa senang. Ia mendorong Travis untuk jujur pada ayahnya saja. Setelah Anner mendengar percakapan Kennedy dengan Pak Kelvin, Kennedy menjadi emosional dan tanpa diduga Anner merasa bersalah pada dirinya sendiri karena nilai Kennedy yang memburuk. Kemudian Anner menenangkan Kennedy, ia memeluknya serta mengatakan bahwa Kennedy telah lebih percaya diri dan sekarang Kennedy memiliki kesempatan untuk menunjukkan bakatnya kepada semua orang di sekolah. Anner pun akhirnya mulai mengerti arti kehidupan serta menyadari semua keegoisan dirinya. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu Michael yang berjalan sendiri. Michael mengungkapkan ketika ia masih kecil, ia selalu mengambil jalan tersebut setiap hari untuk pulang ke rumah, tapi sekarang ia tinggal di panti asuhan, sehingga ia hanya bisa membayangkan ketika orang tuanya masih hidup dan menunggunya di rumah. Mereka kemudian masuk ke salah satu rumah besar dan mewah di lingkungan itu, lalu segera kabur ketika pemiliknya muncul. Peristiwa itu membuat Anner memiliki perasaan bahagia yang belum pernah ia rasakan. Ia juga masih menyembunyikan perasaannya pada Michael. Sementara itu, Kristen putus dengan Travis. Kristen berpikir bahwa Anner adalah pacar baru Travis, sehingga Kristen membuli Anner, namun Anner tidak tinggal diam, ia pun membalasnya. Tak lama berselang, Travis muncul, ia kemudian mengumumkan bahwa ia seorang pelangi, dan ia memiliki hubungan dengan Gary. Tidak mau menerima kenyataan, Kristen melaporkannya pada ayah Travis. Travis pun bergegas menemui ayahnya, ia mencoba menjelaskan tentang dirinya, tetapi ternyata ayahnya telah mengetahui hal itu sejak Travis duduk di kelas 5, dan ayah Travis sudah menerima Travis apa adanya. Mendengar pernyataan tersebut, Travis pun merasa lega. Beberapa hari kemudian, Michael kembali ke rumah Anner untuk persiapan ujian tengah semester. Awalnya Anner berencana akan memberi obat tidur pada Michael, tetapi karena Anner mulai tertarik padanya, maka Anner pun membatalkannya. Tiba-tiba Michael mencium bibir Anner lagi. Keesokan harinya Anner merasa jika ia harus mengungkapkan isi hatinya. Ia pun mencium Michael di depan umum tepat setelah ujian tengah semester berakhir hingga mengejutkan teman sekelasnya.
Anner juga mulai menikmati kebersamaannya bersama dengan Kennedy dan Travis. Di kantor, Pak Kelvin terus melakukan rayuan gombal pada Anner, bahkan memintanya untuk bawa barang jika ia ingin mendapatkan surat rekomendasi. Namun Anner tidak mempedulikannya, ia malah menyarankan agar Michael mendapatkan surat itu. Meskipun keputusannya kini telah berubah, Anner merasa puas dan senang dengan teman-temannya yang baru. Beberapa hari kemudian saat makan siang, Anner mengirim pesan pada Michael dan mengetahui jika Michael bolos sekolah. Karena ingin bertemu dengan Michael, Anner sengaja pergi ke rumah panti asuhan di mana Michael tinggal. Tetapi ia malah menemukan bahwa Michael tidak tinggal di sana, namun di rumah mewah yang mereka datangi sebelumnya. Akhirnya Anner mengetahui bahwa Michael tidak hanya orang kaya, tapi juga sama manipulatifnya dengan dirinya. Michael mengungkapkan bahwa ia tahu jika Anner sedang mempermainkannya sejak mereka pertama kali bertemu. Ia pun lalu merencanakan agar Anner jatuh cinta padanya, sehingga Anner mau memberikan surat rekomendasi untuknya. Michael melanjutkan ia berpura-pura masuk ke rumah orang kaya, karena saat itu ia tidak menyangka Anner akan mengikuti dirinya. Mendengar pernyataan tersebut, Anner begitu kaget, ia merasa patah hati lalu segera pergi dari sana. Sementara itu drama buatan Kennedy sukses besar, dan Anner memutuskan untuk menggagalkan rencana licik Michael. Keesokan harinya Anner pergi ke kantor Pak Kelvin tepat pada saat Pak Kelvin akan menyerahkan surat rekomendasi pada Michael. Anner kemudian mengancam Pak Kelvin dengan memutarkan rekaman suara yang sengaja ia rekam sebelumnya, di mana Pak Kelvin menggoda serta mengajak bobok barang Anner. Tidak memiliki pilihan lain, Pak Kelvin terpaksa memberikan surat rekomendasi pada Kennedy daripada Michael yang membuat Michael sangat kecewa. Pada akhirnya Anner memutuskan menikmati sisa tahun sekolahnya bersama teman-teman barunya yang tulus. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.